Kenapa sih kita kok harus berlindung kepada Allah ketika kita masuk WC? Ya, ngapunten. WC itu atau setan itu paling senang di tempat yang lembab. Di tempat yang lembab, yaitu WC. Itu setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qol. Dari Anas bin Malik, mudah-mudahan Allah meridhoinya, ia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza takhalal khala'a, apabila beliau masuk WC, qala, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal khubuthi wal khaba'ith, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jauh sab'ah, dikeluarkan 7 imam. Jadi khubuthi wal khaba'ith. Jadi khaba'ith itu ada yang menerjemahkan kotor. Jadi kalau di kamar mandi kita ini kan kadang-kadang bersih, Pak. Coba kalau di desa sing di Jamban itu loh, Pak, kuwoto kok gitu itu, Jember apa jenenge itu ya. Jadi kalau di situ itu airnya yang ngecebeng di situ, itu khaba'ith ya. Nah, ini ada yang menerjemahkan atau memahami khubuth wal khaba'ith itu setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa sih kita kok harus berlindung kepada Allah ketika kita masuk WC? Ya, ngapunten. WC itu atau setan itu paling senang di tempat yang lembab. Di tempat yang lembab, yaitu WC. Itu setan. Ya, jadi ini ono wong sing seneng ndok nggone WC kok suwe, ya wis koncone lah, ya. Nah, di WC itu banyak kemungkinan kita melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, di WC itu semacam-macam lah, ya. Kadang-kadang kita itu nyanyi saja tidak boleh di sana. Upayakan kalau di WC, di kamar mandi, nggak lama-lama, ya, nggak lama-lama. Ono sing wates iku sampai setengah jam, Pak, membuang sing didusi opo wae iku, ya. Jadi atus sekedarnya mandi kita aja, mari kosok-kosan ya wis, gosok gigi ya sudah, ya. Jangan sampai lama-lama di kamar mandi, ya, kecuali kalau tukang masang keramik. Ya, tukang masang keramik di kamar mandi mulai sih sampai awan, Pak, kono ya gak apa-apa Pak, jadi masang keramik kamar mandi lalu tinggal ya gak masang nanti, ya. Jadi jangan sampai kita lama-lama, utamanya anak-anak kita kadang-kadang itu lama sekali, ya. Kita kasih pengertian bahwa di kamar mandi itu senengane setan, ya. Makanya kita harus berlindung, ya. Kalau kita keluar tentunya juga harus berdoa, ya. Alhamdulilladzi adhaba anil adza wa afani. Ya, ini kalau kita masuk biasanya berdoa. Keluarnya ini loh, jarang kita berdoa. Alhamdulilladzi adhaba anil adza wa afani. Ya Allah, alhamdulilladzi yang telah melepaskan, menghilangkan penyakit, ya, dan telah menyehatkan saya. Karena kita ke kamar mandi, kita ke WC, itu kan melepaskan penyakit, Pak, ya. Jadi umpet mules
Kalau sudah dari situ keluar, maka kita harus berdoa, ya. Disunahkan berdoa, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani, ya. Kaki kanan keluarnya, masuknya kaki kiri. Saya ingatkan lagi, mumpung masih ingat, kalau bapak-bapak punya kloset jongkok, ya, nek pipis sik pakai pakaian, ya, apa itu celana dalam atau celana, itu pipis di kloset jongkok itu kalau kita jokan ke depan itu bisa muncrat kembali, Pak. Kan begini, ya. Nah, bagaimana supaya tidak kena uncatan? Dibalik, Pak. Bukan klosetnya dibalik, kita yang balik gitu loh maksudnya itu, ya. Kita paskan di tempat airnya, di tempat air, ya, itu tidak akan muncrat, ya. Dibalik kloset, benoyo dibalik repot. Itu kita buktikan, Pak. Ya, coba nanti ya, kalau jenengan pipis, ya, terus kanan kirian disiram dulu, itu ada percikan-percikan. Dan itu kalau pas kesininya ini di depan itu akan balik. Nah, balik netes muncrat ke baju kita, muncrat ke badan kita, terus kita tidak membersihkan, najis. Sholat nggak sah, ya, sholat nggak sah. Nah, kalau sudah sholat nggak sah dan terus menerus begitu, nggak dapat pahala. Kalau sholat nggak sah itu utang, Pak, ya. Jadi sholat sah tidak mendapatkan pahala itu nggak utang. Contoh begini, sholat mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, gak iling Gusti Allah belas sampai salam, sah sholatnya, nggak dapat pahala. Tapi kalau kita sholat najis, hadas, yang lainnya, sholatnya nggak sah, maka masih hutang. Ya, kita masih punya hutang. Apa dapat pahala? Sholatnya nggak sah kok, pemane dapat pahala. Ya, ini kehati-hatian kalau kita ke WC. Makanya di kitab Bidayatul Hidayah itu kita dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, kalau pipis itu pipislah di pasir, jangan pipis di batu. Dulu kan kalau di padang pasir itu kan itu ada pasir, ada batu. Pipis di pasir, bukan di batunya, supaya gak muncrat. Oleh karena itu nanti setelah ngaji ini jenengan nyiapkan pasir, Pak, ya, nyiapkan pasir di rumah. Dari ibu kanggo apa, Pak? Kanggo pipis. Nah, kok pipis ngono? Iya, iki hasil ngaji. Ya. Artinya upayakan hal yang tidak bisa muncrat. Tapi kenyataan saat ini nggak bisa, Pak. Karena seluruh, ya, kamar mandi kita itu keramikan. Ya, berkeramik. Jadi pasti kesulitan kita. Oleh karena itu, kehati-hatian ini penting. Yang muncratnya tadi loh, Pak, ya, kalau pasir langsung nyesep, ya, jadi kalau sampai itu muncrat, naudzubillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.